ingin melihat jumlah. Kalau melihat jumlah, kalian kan kena hasil kawin mengawin toh. Bisa punya istri 2, 3, 4, bisa kawin siri, bisa kawin kontrak. Makanya kalian cepat. Nah sekarang coba kasih alasan yang lebih mantap. Apa kebenaran yang kau dapat dari sana? Satu aja. Coba saya pengen tahu kebenaran apa. Ayo, berikan saya satu kebenaran. Apa yang bisa membuat kita itu menjadi bangga menjadi Islam? Kebenarannya apa? Itu saja. Kebenarannya ya, sabar, tunggu. Iya. Pandu Galang Ramadan. Tunjukkan satu dalam Alkitab Yesus bilang Tuhan. Wah, banyak pengakuan Yesus Tuhan ya. Pandu Galang ya. Makanya kamu itu jangan ngaku-ngaku mengimani Taurat, Zabur, Injil. Inilah akibatnya. Tunjukkan satu dalam Alkitab Yesus bilang dia Tuhan. Wah, ada dong. Bahkan sebelum dia lahir, malaikat pun sudah mengatakan, telah lahir bagimu Tuhan. Ya, Lukas 2 ayat 11 itu Pandu. Makanya jangan kau imani lagi Injil kalau nggak pernah kau baca. Supaya pertanyaan konyolmu itu nggak memalukan. Ya, pertanyaan-pertanyaan kalian itu sangat memalukan. Kenapa? Karena kalian itu mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi nggak pernah baca. Sehingga pertanyaan konyol itu hari demi hari nggak pernah lepas dari muncungmu. Itu masalahnya. Coba kalau kamu baca runutan dari Taurat ke Zabur, dari Zabur ke Injil. Wow, keren. Semua runut sekali. Kamu datang-datang mengimani kitab Al-Qur'anmu abad ke-6 yang tidak pernah membaca Taurat, Zabur, Injil, sehingga pertanyaan-pertanyaan kalian itu konyol. Coba kalau kalian baca, nggak akan lahir pertanyaan konyol kalian ini. Kenapa lari abang? Nggak bisa ke abang buktikan. Akal sehatmu. Oke? Biar abang dapat kebenaran. Kalau kitab Taurat mengatakan penciptaan Adam di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Pertanyaannya, Al-Quranmu membenarkan atau merubah isi kitab Taurat tadi? Halo? Halo? Ya. Kalau kitab Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, dengar suara saya? Kalau Taurat mengatakan Kalau Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga, Al-Quranmu merubah apa tidak itu? Merubah. Nah sekarang, masihkah kau percaya dengan Al-Quranmu yang merubah kitab suci yang sudah benar? Boleh diperlihatkan? Apa itu yang diperlihatkan? Dirubah. Yang dirubah begitu. Iya, yang dirubah tadi tentang penciptaan Adam kan di bumi, ya toh? Itu dicatat dalam kitab Musa di Taurat, oke? Nah, sementara datang Al-Quranmu abad ke-6 mengatakan di surga, makanya Al-Quranmu ini merubah toh? Nah, kalau Al-Quranmu ini telah merubah isi kebenaran Taurat, berarti Al-Quranmu ini bukan dari Tuhan yang benar, bukan dari Tuhan yang sama. Berarti siapakah yang menurunkan Al-Quranmu ini sehingga dia merubah-rubah isi kebenaran kitab-kitab sebelumnya? Yang merubah ya? Ya dong, di bumi lalu dirubahnya menjadi di surga.
Itu dari kitab Taurat, Bang. Nanti kita ambil lagi ke kitab Injil. Oke? Iya, iya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita ambil dari kitab Injil. Di dalam kitab Injil bahwa Isa atau Yesus yang kalian anggap sama itu, bahwa dia dikatakan malaikat adalah Tuhan. Kemudian di dalam kitab Injil dikatakan bahwa dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Menurut Al-Qur'anmu, Isa disalibkan apa tidak? Tidak, tidak. Tidak. Disalibkan. Baik. Sekarang, kalau kitab Injil mengatakan disalibkan, tiba Al-Qur'anmu mengatakan tidak disalibkan. Pertanyaannya, Al-Qur'anmu membenarkan atau merubah? Merubah. Merubah. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil tidaklah Tuhan yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Masih kau masih beriman kepada itu? Masihkah kau percaya dengan kitab yang merusak isi kitab-kitab Taurat Musa? Merubah isi kitab yang dibawakan oleh Isa dan Musa dan Daud? Masih, Bang. Baik, alasanmu apa? Masih. Alasanmu apa masih percaya ketika kau sudah tahu bahwa ternyata kitab sucimu itu bukanlah membenarkan, tetapi justru merubah isi kebenaran dari kitab Taurat, Zabur, Injil? Sebab di dalam kitab Injil, ya, Alasanku, dengarkan dulu. Kamu nggak pernah baca kitab Injil toh? ya. Oke. Kitab Injil dicatatkan begini ya, Bang. Janganlah engkau percaya kepada orang yang memberitakan Injil tetapi merusak Injil Kristus. Sekalipun dia mengaku malaikat surga, kalau yang dia beritakan adalah Injil yang merubah isi kebenaran kitab Injil yang sebenarnya, maka terkutuklah dia. Yang merubah tadi siapa? Al-Quran toh? Betul? Benar. Nah sekarang, apakah kau masih percaya dengan kitab itu? Masih, Bang, karena kita tidak bisa kita tidak bisa merubah keyakinan. Bukan soal keyakinan, abangku, ya. Makanya kan, jadilah manusia yang bijak. Jikalau karena agama kamu menjadi tidak berani jujur pada dirimu sendiri, maka tinggalkan agama itu. Kalau karena agama kamu tidak menjadi mampu menjadi manusia cerdas, tinggalkan agama itu. Berarti itu bukan agama yang benar. Sebab agama yang benar menuntun manusia lebih jujur, menuntun manusia menjadi cerdas, dan mengenal Tuhan yang benar. Coba, abang umurnya berapa sekarang? Berapa tahun umurnya? 26. 26, belum menikah? Belum menikah? Belum. Nah, Anda masih muda. Harusnya semangat Anda mencari kebenaran itu harus dimulai dari sekarang. Supaya Anda bisa menggunakan akal kecerdasan Anda. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Harus Anda gunakan itu. Isi kepala. Jangan modal iman-iman saja. Betul? Betul tidak itu? Kalau dengar monitor. Nah, sekarang coba sebutkan sama saya
Satu saja, apa sih kebenaran dalam agamamu sekarang? Satu aja. Tunggu ya sambil datang. Iya. Ya. Supaya kita berbagi informasi teman-teman ya. Karena ketepatan saudara Muslim juga mengaku mengimani Taurat Zabur Injil, Kristen juga mengaku mengimani Taurat Zabur Injil, tetapi kalau orang Kristen membaca, dia nggak mau cuma modal iman buta, ya. Jadi harus kita ketahui apa yang kita imani, apa yang mau kita kerjakan kita harus tahu. Siapa yang mau kita ikutin kita harus tahu. Jangan asal ikut, jangan asal kerja tapi nggak tahu. Bahaya itu, bahaya. Coba abang sebutkan satu aja apa kebenaran yang kamu tahu dari agamamu. Dia mengatakan, Al-Quran mengatakan kalau begini, tuh kebenarannya itu gimana sabar. Saya akan berikan waktu sama abang, biar abang cerdas, biar abang menjadi salah satu generasi anak bangsa yang mau berpikir kritis. Supaya tidak modal iman buta. Karena iman buta itu abangku menyakitkan. Sama itu abangku, bagaimana mungkin kamu mencintai seseorang jikalau kamu tidak mengenalnya. Itu namanya kamu berhalusinasi. Bagaimana mungkin kamu mengatakan mengerti apa yang ada yang di dalam buku, sementara kamu tidak membaca? Itu namanya kamu berdusta. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Apa itu bang? Silakan. Apakah Yesus itu berhasil menjadi Tuhan? Karena di Israel itu rata-rata dia punya agama itu paling banyak apa? Ini bukan Kristen. Kalau di Arab itu mayoritasnya itu Muslim semuanya. Ya. Ini apakah Yesus berhasil jadi Tuhan? Di Israel mayoritasnya bukan Kristen semua. Kalau di Arab mayoritasnya Islam. Berarti Nabi Muhammad berhasil bikin umat Arab menjadi mayoritas Islam. Kalau di Israel masih terbagi-bagi. Oke. Apakah Yesus berhasil jadi Tuhan? Sebelum Yesus mengambil rupa manusia, dia sudah Tuhan. Kenapa timbul pertanyaanmu ini? Ini akibat kau mengimani Taurat Zabur Injil, tapi kau tidak baca Taurat Zabur Injil. Ya. Tolak ukur menjadikan Tuhan bukan soal ketika dia lahir di Israel sana, dia menjadi, semua Israel jadi Kristen. Tidak. Ya. Tetapi tolak ukurnya adalah kitab suci yang telah memberitahukan, bahkan salah satu bukti kebenaran bahwa dia adalah Tuhan, dia sendiri sudah mengatakan bahwa tempat kelahiran dia akan menolak dia. Itu terbukti. Tetapi sekarang di seluruh dunia mayoritas Kristen, seluruh dunia
Maka Yesus mengatakan, sampaikanlah Injil itu ke seluruh bangsa. Dan itu terbukti bahwa mayoritas Kristen di dunia, ya, itu poin yang utama. Ya. Poin yang kedua, banyaknya orang Islam kalian ini banyak jumlahnya kan hasil dari biologis. Makanya kalian itu istrinya ada 3, ada 4, belum lagi kawin siri, belum lagi di mana-mana anaknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, betul. Lalu? Nah, betul. Nah, artinya kalau memang benar agamamu itu, kenapa dia takut ada orang lain masuk ke tanah Arab? Kenapa? Tapi lihatlah pengajaran Yesus. Tidak ada dikatakan, oh ini umat ini nggak boleh masuk ke sini ya, ini kafir ya. Oh, nggak ada. Justru sampai detik ini, kalau memang Tuhanmu itu adalah Tuhan sesembahan seluruh umat manusia, tidak mungkin ada orang mau masuk ke Ka'bah itu, mau masuk ke Arab Saudi sana, harus dipisah-pisah. Mana ada orang Kristen bisa masuk ke Ka'bahmu itu? Betul? Halo? Halo, ya betul. Betul kan? Artinya apa? Nggak mungkin itu Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar nggak akan bawa-bawa agama dia. Kalau Tuhan yang benar nggak akan dia bikin perbedaan di antara manusia. Nggak akan mungkin dibuatnya. Coba, kenapa orang di luar dari Islam nggak bisa masuk, nggak bisa datang menginjakkan kaki di Arab Saudi sana, di bagian tanah suci Mekah itu? Kenapa? Masa ada Tuhan pilih-pilih kasih? Emangnya cuma Islam kayak manusia? Kalau ada Tuhan yang membawakan agama, ini sudah bahaya. Berarti di luar daripada agamanya itu adalah iblis, hewan dia anggap itu. Jadi Tuhan yang benar adalah ketika Yesus berkata, sampaikanlah firman Tuhan itu ke seluruh bangsa. Ya, tidak ada dia pilih-pilih golongan, tidak. Ke seluruh manusia. Jaringan hujan jadi jaringan jelek merah terus. Ya, jaringan agak merah. Nah, sekarang coba saya belum menemukan kebenaran satupun dari yang kau sampaikan itu. Saya rasa itu bukan suatu kebenaran. Itu kamu ingin melihat jumlah. Kalau melihat jumlah, kalian kan kena hasil kawin mengawin toh. Bisa punya istri 2, 3, 4, bisa kawin siri, bisa kawin kontrak. Makanya kalian cepat. Nah, sekarang coba kasih alasan yang lebih mantap. Apa kebenaran yang kau dapat dari sana? Satu aja. Coba, saya pengen tahu kebenaran apa. Ayo, berikan saya satu kebenaran. Apa yang bisa membuat kita itu menjadi bangga menjadi Islam? Kebenarannya apa? Itu saja. Kebenarannya ya, sabar, tunggu. Iya. Pandu galang Ramadan. Tunjukkan satu dalam Alkitab Yesus bilang Tuhan. Wah, banyak pengakuan Yesus Tuhan ya. Pandu galang ya. Makanya kamu itu jangan ngaku-ngaku mengimani Taurat Zabur Injil. Inilah akibatnya.
Tunjukkan satu dalam Alkitab Yesus bilang dia Tuhan. Wah, ada dong. Bahkan sebelum dia lahir, malaikat pun sudah mengatakan, telah lahir bagimu Tuhan. Ya, Lukas 2 ayat 11 itu Pandu. Makanya jangan kau imani lagi Injil kalau nggak pernah kau baca, supaya pertanyaan konyolmu itu nggak memalukan. Ya, pertanyaan-pertanyaan kalian itu sangat memalukan. Kenapa? Karena kalian itu mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi nggak pernah baca. Sehingga pertanyaan konyol itu hari demi hari nggak pernah lepas dari muncungmu. Itu masalahnya. Coba kalau kamu baca runutan dari Taurat ke Zabur, dari Zabur ke Injil, wow, keren. Semua runut sekali. Kamu datang-datang mengimani kitab Al-Quranmu abad ke-6 yang tidak pernah membaca Taurat, Zabur, Injil, sehingga pertanyaan-pertanyaan kalian itu konyol. Coba kalau kalian baca, nggak akan lahir pertanyaan konyol kalian ini. Weh, kenapa lari abang? Nggak bisa ke abang buktikan? Ya, buat Pandu, dengarkan baik-baik ya Pandu, saya bacakan. Ini gunanya, jangan asal modal iman buta. Jangankan ya manusia, malaikat sendiri pun telah memberitahukan bahwa Yesus Tuhan. Kita baca Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat sendiri pun sudah memberitahukan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya jangan modal iman tapi nggak membaca, kucluk. Makanya pertanyaan-pertanyaan konyol kalian ini keluar. Ya toh? Ujungnya hanya modal klaim. Oh kami mengimani, oh kami mengimani, oh kami mengimani, tapi tak membaca. Oh, kami mengimani, tapi kami tak membaca. Kami nggak mau tahu pokoknya. Ah, itu masalah itu main pokok-pokok.